Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat ya, Alhamdulillah. Uh, di sini ada yang nggak masuk atau izin izin gitu? Oh ya, nggak ada ya. Jadi semua lengkap semua ya. Oh ya, di sini perkenalkan, nama saya Budisne Krisnanda Anugrah Dewi. Nah, kalian di sini bisa memanggil saya dengan Budisne. Saya di sini sebagai guru BK kelas 12 kita akan memahami tentang memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, sebelum kita memulai pada materi hari ini, mari kita berdoa agar uh, agar bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Nah, di sini kalian kan sekarang sudah kelas 12. Kalian sudah mempersiapkan di mana kalian akan kuliah, akan memilih jurusan. Nah, di sini jadi kalian harus matang dalam memilih jurusan dan memilih perguruan tinggi yang kalian minati. Nah, di sini ibu mempunyai papan bimbingan untuk media kita pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini kalian kan sudah mempunyai rencana ya, akan kuliah di mana, terus mau apa, mau ambil jurusan apa. Di sini sebelum sebelum apa, ujian nasional, kalian kan mengikuti yang namanya SNMPTN. Nah, di SNMPTN itu kalian itu kan dari hasil nilai rapot itu, jadi prosesnya itu dilihat dari nilai rapot. Jika nilai rapotnya bagus, kalian akan kemungkinan akan 99% akan diterima di PTN. Nah, sedangkan kalau yang tidak lolos dalam SNMPTN, kalian jangan cemas dulu. Setelah ujian nasional, kalian akan bisa mengikuti SBMPTN dan ujian mandiri. Nah, kalau tes SBMPTN ini kalian mengikuti tes, jadi kalian itu harus belajar semaksimal mungkin agar bisa diterima dalam SBMPTN. Ya, di sini ada tips memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, jadi ini ada 7 tips dalam memilih perguruan tinggi. Yang pertama, sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat. Nah, jika kalian minatnya misalnya di olahraga, minat dan bakatnya itu di olahraga, nah kalian itu bisa ambil jurusan olahraga. Kalau minat dan bakatnya itu di seni, kalian bisa ambil seni. Ya, setiap individu pasti memiliki bakat, kelebihan, dan atau kesukaan terhadap sesuatu. Jika kamu tidak suka menghitung, janganlah mengambil matematika. Mengambil jurusan matematika atau teknik sipil atau teknologi informasi. Silakan pilih jurusan yang bisa mengantarkan kamu meraih cita-cita. Nah, jadi misalnya kalian itu tidak suka dengan pelajaran matematika, tidak suka belajar berhitung. Nah, kalian itu jangan mengambil jurusan yang tidak kamu sukai, yaitu matematika dan teknik sipil. Nah, di sini di jurusan matematika ini banyak sekali perhitungan, sehingga jika misal kamu kuliah ambil jurusan ini dan kamu tidak suka, maka akan gagal di tengah jalan. Sebaiknya kalian memilih jurusan yang kamu minati agar bisa cita-cita kalian tercapai. Nah, yang kedua, jangan ikut-ikutan teman. Nah,
Di sini banyak kan yang misalnya kalau mau kuliah ikut teman, terus ikut pacarnya mau ke PTN ini, misal di UB, terus kamu juga ikut-ikut kuliah di UB, sedangkan kamu tidak minat kuliah di UB. Nah, itu jangan ikut-ikut. Kamu memiliki teman-teman akrab dan tidak ingin berpisah dengan mereka, jadinya kamu kompak mengambil jurusan kuliah yang sama. Tidak masalah kamu barengan dengan teman untuk kuliah, tapi tanyakan diri sendiri apakah kamu memiliki minat dan bakat yang sama dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau misal nggak apa-apa kamu ikut teman, misal teman ke UNY, terus kamu juga ke UNY, nggak apa-apa. Tapi jika jurusan yang kamu minati sama teman itu sangat sulit. Yang ketiga, pertimbangan kemampuan orang tua membiayai kuliah. Ya, ini di sini kan banyak sekali, ya nggak banyak sekali, banyak orang tua yang kesulitan dalam membiayai kuliah, sehingga ketika lulus sekolah, lulus SMA, anaknya itu disuruh untuk bekerja, langsung bekerja, karena kehambatan biaya dalam membiayai kuliah tersebut. Nah, di sini yang tidak kalah pentingnya adalah biaya. Bicarakan dengan orang tua mengenai hal ini karena akan sangat menentukan lokasi perguruan tinggi yang akan kamu tuju, pengeluaran studi, biaya hidup, dan lain-lain. Akan lebih baik jika kamu kuliah sambil bekerja untuk meringankan biaya studi kuliahmu. Nah, di sini kalau misalnya orang tua, kamu inginnya ke Jember, ke Universitas Jember. Nah, di sini Universitas Negeri Jember. Nah, di sini sedangkan orang tua kalian ingin kuliah di Solo, di UNS. Nah, kamu harus berbicara kepada orang tua. Gimana sih biaya hidupnya, pengeluarannya itu, agar kamu paham. Kalau misal kamu tetap kokoh ingin ke Universitas Negeri Jember, nah kalian bisa bekerja sambil kuliah untuk membantu meringankan biaya kedua orang tua kalian. Nah, yang keempat, usahakan bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Untuk bisa masuk PTN memang susah karena kamu harus menjalani sejumlah tes seleksi. Kuliah di PTN tentunya membuat biaya akan lebih murah dibandingkan perguruan tinggi swasta. Namun, hal ini tidak mutlak karena juga sejumlah PTN favorit yang memberlakukan biaya kuliah bahkan lebih tinggi dari PTS. Nah, di sini sebaik mungkin kalian jika masih bisa mengikuti tes seleksi, bisa masuk ke PTN dulu. Kalau kan ini biaya kuliahnya di PTN lebih murah dibandingkan biaya di PTS. Karena di PTS kan biayanya agak mahal ya. Nah, di sini jadi kalian itu harus giat belajar agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dan bisa meraih cita-cita kalian. Nah, yang kelima, pelajari PTN atau PTS yang akan kamu tuju. Perhatikan latar belakang kamu yang menjadi target kamu mengenai kelengkapan sarana dan prasarana penunjang studi, kredibilitas dosen pengajar, reputasi kampus, dan khusus untuk PTS, perhatikan status program studi yang kamu minati, apakah sudah terakreditasi atau belum. Status terakreditasi itu menunjukkan mutu PTS dalam menyelenggarakan program studi. Nah, di sini kalian sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian harus mempelajari tentang PTN dan PTS yang akan kalian minati, yang akan kamu kuliah di sana. Nah, di sini kalian juga harus memperhatikan status akreditasinya. Jika akreditasinya C, nah
Maka di sini akreditasi di PTN atau di PTS itu C. Nah, kalian harus mempertimbangkan lagi. Karena jika akreditasi C itu, kalian jika mencari pekerjaan akan sulit. Nah, terus harus memperhatikan latar belakang kampus yang menjadi target kamu mengenai kelengkapan sarana dan penunjang studi. Nah, jika kamu juga harus memperhatikan ini program studi yang akan kamu minati. Nah, kalau misal di BTS, kalian juga harus memperhatikan akreditasinya. Status akreditasi menunjukkan mutu PTS dalam menyelenggarakan program studi tersebut. Nah, yang keenam, peluang karir di masa depan. Gali informasi sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jurusan kuliah kamu nanti, terutama peluang karir di depannya seperti apa. Kamu bisa bertanya kepada orang tua, saudara, teman senior atau kakak kelas ya, atau bisa kamu browsing di internet. Nah, kamu sebanyak-banyaknya harus menggali informasi tentang PTN dan PTS yang akan kalian minati. Jika kalian tidak tahu tentang informasi tentang PTN atau PTS, nah kalian itu bisa bertanya kepada teman kalian, kepada teman senior atau kakak kelas, orang tua, guru BK, terus atau browsing di internet. Sekarang kan sudah banyak ya di web itu tentang informasi tentang PTN atau PTN yang kalian minati itu ya. Yang ketujuh yaitu kuliah pilih sarjana atau diploma. Nah, di sini kalian baik sarjana maupun diploma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jurusan diploma akan menghasilkan pelajar yang siap sepenuhnya terjun di dunia bekerja namun tanpa gelar, sementara kuliah sarjana akan menghasilkan pelajar yang memiliki gelar namun belum tentu siap kerja. Sekarang terserah kamu untuk menentukan tentunya dengan pertimbangan yang matang. Nah, di sini kalian juga harus menentukan milih sarjana atau diploma. Sedangkan kalau kuliah itu yang paling tinggi, yang setara itu kan sarjana. Nah, kalau misal kalian ambil teknik kimia, ambil kimia murni. Nah, di sini kan kimia murni harus D3 enggak? Jadi kalian harus mengambil D3 itu. Kalau misal kalian ingin kuliah di pendidikan, nah kalian harus memilih sarjana agar bisa diakui sebagai sarjana. Nah, di sini kalian sudah paham ya tentang tips memilih jurusan di perguruan tinggi. Jadi kalian harus matang-matang dalam memilih jurusan kuliah dan PTN atau PTS yang akan kamu minati. Itu akan bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Jadi jangan salah dalam memilih jurusan dan memilih PTN atau PTS yang kalian minati. Dari sini sudah paham ya? Sekian. Mungkin apabila dari sini sudah paham ya, mungkin bisa saya tutup. Mungkin jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.